Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara manusia ada yang pesimis, ada yang merasa sial dengan burung. Orang-orang Arab jahiliyah apabila hendak melakukan safar atau apabila mereka ingin mengerjakan sesuatu, mereka melempar burung dengan batu atau yang lainnya. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, mereka optimis, mereka senang. Dan apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka pesimis dan mereka menganggap sial, sehingga mereka mengurungkan niatnya, tidak jadi melanjutkan safarnya dan tidak jadi melanjutkan rencananya. Dan pesimis atau merasa sial dengan burung adalah kesyirikan. Demikian pula pesimis atau merasa sial dengan perkara-perkara yang lainnya. Di antara manusia ada yang merasa pesimis, merasa sial apabila mendengar suara tokek. Dia rencana melakukan sesuatu atau ingin safar. Apabila mendengar suara tokek, merasa pesimis, merasa sial dan tidak jadi melanjutkan yaitu safarnya atau rencananya. Di antara manusia ada yang merasa pesimis dengan bulan-bulan tertentu, seperti orang-orang Arab jahiliyah. Mereka merasa sial dengan bulan Syawal dan juga bulan Safar. Dan juga orang-orang Arab jahiliyah, mereka merasa sial apabila safar di hari Rabu. Mereka menganggap pesimis, merasa sial, yaitu safar di hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang dihindari oleh orang-orang jahiliyah dari mengerjakan safar. Maka pesimis tersebut, merasa sial tersebut adalah bentuk kesyirikan. Di antara contoh yang lain dari contoh-contoh merasa sial dan pesimis, seorang wanita yang hamil, apabila melihat anak kecil yang cacat, wanita yang hamil apabila melihat anak kecil yang cacat, khawatir kandungannya, merasa sial, merasa pesimis. Ini juga termasuk kesyirikan, termasuk khurafat jahiliyah. Dan pesimis-pesimis yang lainnya
dan merasa sial karena perkara-perkara yang lainnya. Itu adalah perkara jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Islam datang untuk memberantas khurafat jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ingatlah, musibah yang menimpa mereka datangnya dari Allah, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Wa fi riwayatin li Muslim, wala nau'a wala hula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit bisa menular atas izin dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tiyarata, tidak ada pesimis, tidak ada sial karena burung. Tidak ada sial apabila burung terbang ke arah kiri kemudian merasa sial. Ini adalah khurafat jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam, yang dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tiyarata wala hamata, tidak ada sial, tidak ada pesimis karena suara burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa sial apabila mendengar suara burung hantu. Mereka takut, mereka merasa pesimis, merasa sial, dan tidak melanjutkan perjalanannya atau membatalkan rencananya. Ini adalah khurafat jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala safara, tidak ada sial di bulan Safar, tidak ada pesimis di bulan Safar. Orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar adalah bulan yang sial. Orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar adalah bulan yang membawa pesimis, sehingga mereka tidak mau menikah dan tidak mau menikahkan anaknya di bulan Safar. Demikian pula di bulan Syawal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la safara, tidak ada pesimis, tidak ada sial di bulan Safar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, tujuannya untuk membatalkan tradisi-tradisi jahiliyah, karena bulan Syawal bukan bulan yang membawa sial. Sebagaimana yang diyakini masyarakat kita bahwasannya bulan Syuro dan bulan Selo adalah bulan yang membawa sial, bulan yang dikeramatkan, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak menikahkan anaknya, yaitu mereka menghindari bulan Syuro dan bulan Selo. Ini termasuk khurafat jahiliyah. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala nau'ah, tidak ada pesimis, tidak ada sial karena bintang-bintang tertentu, yaitu orang-orang Arab jahiliyah. Apabila muncul bintang-bintang tertentu, mereka merasa sial, mereka merasa pesimis. Maka keyakinan ini dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala hula, dan tidak ada pesimis, tidak ada sial karena gangguan syaitan.
ghul, yaitu ghailan, setan yang mengganggu para musafir. Mereka menjelma di sesuatu yang dilihat. Bisa jadi mereka menjelma di pohon atau di tiang atau di tempat-tempat yang lainnya untuk menakuti musafir-musafir ketika itu. Maka Nabi SAW mengatakan, walahulah, tidak ada kesialan, tidak ada pesimis karena gangguan syaitan tersebut. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita takut dari bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan syaitan. Pada hadis yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan tradisi jahiliyah karena tradisi-tradisi tersebut mengandung unsur kesyirikan. Karena tradisi tersebut mengandung kesyirikan yang merusak kalimat tauhid, yang merusak la ilaha illallah atau menghilangkan kesempurnaan kalimat la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Pesimis karena burung adalah kesyirikan. Pesimis karena burung adalah kesyirikan. Pesimis karena burung, merasa sial karena burung adalah kesyirikan. Demikian pula merasa sial karena apapun, karena sesuatu yang dilihat atau karena sesuatu yang didengar, karena sesuatu yang diketahui, maka pesimis dan merasa sial disebabkan apapun termasuk kesyirikan. Bisa jadi syirkun akbar dan bisa jadi syirkun asghar, tergantung keyakinan seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya kita janganlah pesimis karena apapun, baik pesimis di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Janganlah kita merasa pesimis apabila seseorang di perjalanan melihat orang yang kecelakaan, langsung muncul pesimis, lalu dia pulang. Ini perbuatan tercela, ini adalah khurafat jahiliyah. Itu merasa pesimis, itu termasuk merasa sial yang dicela oleh Islam, yang dibatalkan oleh Islam. Janganlah kita merasa sial dan janganlah kita merasa pesimis karena apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna illa." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali muncul perasaan pesimis. Kecuali di antara kita pasti muncul perasaan merasa sial. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi syaitan membisikkan sesuatu. Apabila kita melihat orang yang kecelakaan, syaitan membisikkan kepada kita untuk merasa sial, untuk merasa pesimis. Apabila kita melihat orang yang gagal,
apabila kita melihat orang yang gagal, syaitan membisikkan kita pesimis. Syaitan membisikkan kita perasaan merasa sial. Apabila wanita yang hamil melihat anak kecil yang cacat, maka syaitan membisikkan pesimis, membisikkan merasa sial. Nabi SAW mengatakan ini tidak bahaya, yang penting jangan diikuti, harus kita lawan, yaitu dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul." Akan tetapi Allah akan menghilangkan pesimis tersebut. Akan tetapi Allah akan menghilangkan yaitu merasa sial tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muncul perasaan pesimis atau muncul perasaan merasa sial, dan ini disebabkan bisikannya syaitan, janganlah kita mengikutinya, tetapi bacalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Doa yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ini adalah doa apabila muncul perasaan was-was, muncul perasaan pesimis, muncul perasaan merasa sial melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Maka hilangkan, lawanlah dengan tawakal kepada Allah, dengan berdoa, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Islam datang untuk memberantas khurafat jahiliyah. Islam datang untuk membersihkan kesyirikan, supaya kita beribadah hanya kepada Allah, supaya tauhid kita, yaitu tauhid la ilaha illallah, tidak rusak dengan khurafat jahiliyah. Semoga Allah memahamkan kita, yaitu pemahaman akidah yang benar, yaitu akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.